Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan saudara-saudaraku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Kita bertemu kembali di pengajian rutin kita bulanan, dan tema atau judul yang akan saya bawakan kali ini sesuai dengan permintaan adalah menyambut bulan Ramadan. Kita telah berada di akhir bulan Sya'ban. Barangkali sepekan atau 2 pekan lebih kurang kita akan memasuki bulan Ramadan, dan bagaimana biasa kita akan melaksanakan berbagai ibadah di dalam bulan yang penuh barokah ini. Oleh karenanya ada baiknya kita mengulang-ulang pelajaran kita, yakni yang berkaitan dengan puasa ini, agar kita kembali teringat akan pelajaran-pelajaran yang pernah kita ketahui, dan insyaallah semakin sempurnalah ibadah kita itu, karena segala ibadah itu apabila kita kerjakan dengan ilmu, maka dia akan memberikan manfaat kepada kita. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berilmu di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dalil-dalil berkaitan dengan wajibnya kita puasa di bulan Ramadan. Dalil yang pertama yakni dari Al-Qur'anul Karim, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengar dan akan selalu kita mendengarnya dalam kajian dan semacamnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini dan juga 3 atau 4 ayat sesudahnya yakni berkaitan dengan puasa, dan ini adalah dalil dari wajibnya kita melaksanakan ibadah puasa itu. Adapun dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadan wa hajjal baitillah al-harami liman istata'a ila dzalika sabila. Kata Rasulullah, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah yang suci,
bagi orang yang mampu menunaikannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalil yang ketiga dari ijma', yakni ijma' itu kesepakatan. Telah kita ketahui dan telah dinukil bahwa ulama ijma', yakni bersepakat bahwa puasa ini, puasa Ramadan itu salah satu bagian daripada rukun Islam, arkanul Islam. Dan ketetapan ini sudah diketahui oleh kita semua. Baik itu orang-orang awam, kaum muslimin yang awam, terlebihnya apalagi kaum muslimin yang alimnya itu. Tentu kita sudah mengetahuinya. Bahkan kita pun telah sepakat, siapa saja orang yang mengingkari kewajiban saum Ramadan ini, berarti dia sudah mengingkari salah satu rukun Islam. Dan ini kita sepakat bahwa orang ini telah kafir kalau dia menolak atau tidak mengakui, yakni yang namanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, dalil secara logika, akal, bahwa pertama puasa itu sebagai sarana kita mensyukuri nikmat. Karena puasa itu merupakan bentuk menahan diri kita dari makan, minum, dan jima. Puasa bulan Ramadan mendatangkan nikmat paling besar yang kita dapat dengan menahan diri dari hal-hal tersebut tadi untuk batas tertentu, ya. Maka akan kita ketahui, yakni nikmat yang kadarnya itu apabila dia telah hilang lalu kita mendapatinya, maka kita akan tahu bahwa nikmat itu sangat besar. Yakni nikmat yang hilang tadi lalu kita mendapatkannya, tentu itu kita mengetahui syukurnya tadi. Misalnya kita lapar, haus, lalu kita berbuka, subhanallah, ya. Kemudian yang kedua, puasa itu merupakan sarana untuk takwa, ya. Jadi apabila jiwa telah tunduk, yakni untuk menahan diri dari hal-hal yang halal, karena sangat menginginkan untuk meraih ridha Allah, untuk kita tidak terkena yang namanya azab Allah, itu hal yang halal gitu. Maka apalagi kalau terhadap hal yang diharamkan. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari puasa itu. Ya, jadi kalau kita makan, minum, campur suami istri itu hal yang halal, yang dibolehkan. Tapi karena Allah kita meninggalkannya. Maka ini diharapkan kalau yang halal saja kita mampu mengendalikannya, apatah lagi yang haram, maka diharapkan kita harus wajib, yakni meninggalkannya. Yang kedua, sejarah puasa Ramadan. Jadi puasa itu adalah ibadah yang tua, yang telah lama ada di tengah-tengah, yakni yang namanya manusia. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yakni sebagaimana sudah aku, kata Allah, kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita itu mereka sudah diwajibkan yang namanya puasa. Banyak keterangan-keterangan, riwayat-riwayat menjelaskan tentang hal ini. Dikatakan seperti yang disebutkan oleh Profesor Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi di bukunya Pedoman Puasa itu, kata beliau bahwa umat Nabi Musa dan Isa mereka telah difardukan puasa Ramadan. Tapi pendeta-pendeta mereka itu, yakni mereka menambah 10 hari, mengubahnya itu. Pada suatu ketika salah seorang pendeta itu jatuh sakit, lalu dia nazar. Nazarnya kalau dia sembuh maka dia akan menambahnya 10 hari lagi-lagi.
Maka sesudah dia sembuh, dia menambah puasa itu menjadi tambah 10 hari lagi. Karena itu mereka orang Nasoro itu mereka puasa 40 hari. Karena sukar atau susah berpuasa di musim panas, maka mereka pindahkan puasa itu ke musim bunga, tumbuh apa? Musim semi ya. Itu. Ada lagi pendeta lagi. Karena makan daging sakit mulutnya itu. Lalu dia nazar juga. Kalau sembuh maka dia akan tambah 7 hari lagi. Maka datang seorang raja lain yang menyempurnakan hari 7 itu, yakni puasa di musim bunga, karena akhirnya puasa mereka itu jadi totalnya 50 hari. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir beliau di dalam menjelaskan ayat tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya. Di halaman 274. Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa puasa itu difardukan atas setiap umat. Sayyid Rashid Ridho mengatakan puasa itu pernah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Jadi ada riwayat, yakni ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa orang-orang Quraisy ada yang puasa pada hari Asyura. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu puasa pada hari Asyura. Maka Nabi juga puasa pada hari itu dan menyuruh sahabat untuk puasa. Asyura itu tanggal berapa? Ya, ini 10 Muharram. Maka pada akhir Sya'ban tahun kedua Hijrah, Allah menurunkan ayat Nisyam, yakni dari ayat 183, 184, 185 dari ayat surah Al-Baqarah yang memfardukan kita umat Islam untuk puasa. Jadi dengan tegas sekali di ayat tadi bahwa Allah memfardukannya, sebagaimana juga Allah pernah memfardukannya kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita. Oleh karenanya setelah puasa Ramadan difardukan, Rasulullah tetap bersabda tentang puasa Ramadan. Kata beliau, man syaa shoma wa man syaa falyaqtir, ya. Barang siapa berkehendak berpuasa Asyura, hendaklah dia puasa. Dan siapa yang hendak berbuka, yakni tidak puasa, maka dia tidak apa-apa. Jadi maksudnya awalnya dia wajib, maka dia menjadi sunnah setelah datangnya perintah puasa Ramadan. Nah, berapa lama Nabi SAW beliau pernah puasa Ramadan? Di dalam kitab-kitab para ulama mengatakan bahwa selama hidupnya Nabi SAW itu puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dikatakan dalam riwayat itu 8 kali beliau puasa Ramadan itu jumlahnya 29 hari, dan sekali saja beliau puasa yakni sebanyak 30 hari. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan pada permulaan Islam. Nah, ini awal-awalnya ya. Bagaimana prakteknya puasa itu? Di permulaan Islam, jemaah, ketika awal-awal datang perintah puasa Ramadan itu, yakni kaum muslimin atau para sahabat pada saat itu, mereka boleh makan, minum, campur suami istri itu sebentar. Yakni ketika matahari terbenam, yakni ketika azan maghrib sampai sholat isya. Saya ulangi. Mereka boleh makan dan minum itu, yakni hanya dari sejak masuk maghrib, terbenam matahari, sampai masuk isya. Berarti kalau kita kini sekitar tidak sampai sejam, dah? Antara maghrib dan isya, dah? Kurang lebih lah sejam.
kurang lebih. Nah, selama itulah itu awal-awalnya, ya. Atau kalau tertidur maka nggak boleh itu lagi makan. Kalau ada orang yang habis pukul tuh dia tidur, maka nggak boleh lagi bangun, dia bangun nggak boleh lagi makan. Gitu syariatnya. Nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi campur. Nah, suatu ketika, ya, maka terjadilah pelanggaran itu. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat, misalnya Umar bin Khattab. Jadi ketika malam itu Umar bin Khattab dikisahkan beliau mencampuri istrinya karena beliau lupa. Ya namanya syahwat kepada istri kan, dia bisa muncul kapan saja. Dia lupa karena dia menganggap ini sudah apa? Buka ya kan. Padahal itu sudah isya. Maka setelah melakukan itu dia baru teringat, maka dia menyesal. Lalu dia pergi kepada Rasulullah SAW menanyakan hal itu. Maka ketika mendengar Umar bercerita seperti itu, maka sahabat-sahabat lain pun, ya, mereka tergerak. Yakni mereka pun mengatakan kami juga seperti itu pernah gitu. Iya, ada kue kan. Apalagi misalnya pengantin baru ya kan, kalau lah tua mungkin ini, tapi pengantin baru gimana gitu. Mereka pernah juga melanggar itu. Umar juga mohon maaf itu sudah melanggar itu. Lalu pernah juga satu ketika itu jamaah, ada seorang sahabat namanya Qais ibnu Sirmah. Suatu ketika, ya, Qais itu dia siang itu bekerja capek dia, namanya suami kan. Kerja, pulang ke rumah, ya, sudah sholat isya itu satu malam, yakni istrinya itu dia pergi untuk mencari makanan, yakni mau minjam lah, tidak ada lauk di rumah tuh kalau bahasa gitu, tidak ada makanan, carilah ya, mau pinjaman aku cari dulu ke rumah tetangga apa, kata istrinya Qais itu. Ketika istrinya pergi itu maka Qais pun baring-baring dia, ternyata dia tertidur. Bayangkan, ya. Ketika istrinya pulang, dia lihat suaminya Qais ini sudah nyenyak tidur. Maka demi melihat suaminya Qais ini telah tidur nyenyak, lalu dia simpan lagi lah makanan itu yang dia pinjam tadi itu. Kenapa? Kenapa jemaah? Karena istrinya udah tahu tadi, yakni kalau jam awal-awal puasa Ramadan zaman itu, yakni apabila seseorang sudah tertidur, maka dia nggak boleh lagi makan minum campur tadi. Buat apa juga dia nggak boleh lagi. Jadi dibiarkannya suaminya tidur. Jadi tidurlah sahabat Qais tadi dalam keadaan belum makan. Maka besoknya dia puasa lagi ayahanda. Bayangkan tuh betapa beratnya dia puasa besoknya itu karena belum makan sampai terus ya kan gitu. Nah setelah dia merasakan kepayahan pada hari itu yang sangat itu, maka dia mengadu kepada Rasulullah. Itulah namanya fungsi Rasulullah itu kan. Beliau memang tempat mengadu dari para sahabat, ya kan? Dia kadukan ke Rasulullah itu, lalu dia ceritakan itu. Maka Rasulullah itu membolehkan, yakni membenarkan Qais untuk mengkodonya nanti. Yakni dia sudah tidak sanggup gitu. Maka dengan terjadinya peristiwa sahabat Umar tadi dan Qais tadi dan juga sahabat yang lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan yakni kita mencampuri mendatangi istri dan juga boleh makan dan minum di bulan puasa tadi sampai terbit fajar. Dari yang awalnya hanya dari maghrib sampai isya. Ya ini tidak ada lagi batasnya sampai isya tadi. Nah, turunlah dalil itu. Nanti ayahanda bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 187 itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajar. Dan makan dan minumlah kamu
sampai benar-benar kepadamu terang, yakni benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Nah, awalnya itu kata fajar itu, kalimat fajar itu dalam bahasa Arab, kalimat itu kata kalau kita. Fajar itu nggak ada, cuma disebutkan makan dan minumlah kamu sampai benar-benar terlihat olehmu benang putih, benang hitam. Jadi sahabat memang letterleknya dia pahami. Ada sahabat tuh yang ditaruhnya benang putih sampai benang hitam. Dia makan terus sampai terang. Berarti hari sudah pagi. Maka turunlah ayat itu yang dimaksud dengan makan minumlah kamu sampai jelas bedanya benang putih benang hitam itu maksud fajar, bukan apa? Bukanlah pagi. Nah, itu. Paham sampai sini ya? Nah, jadi akhirnya bergembiralah para sahabat yang awalnya mereka hanya boleh makan, yakni hanya maghrib sampai isya. Dengan peristiwa tadi itu akhirnya mereka boleh makan minum campur sampai subuh. Bahkan ada syariat yang namanya sahur. Nanti kita babnya itu, yakni bab sahur itu ada tersendiri itu, yakni satu makanan yang barokah walaupun kita sahur hanya dengan minuman air bening. Bismillah. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ayanda. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Mengenai Pak Ustaz katakan tadi itu antara sahabat Nabi satu dengan Nabi yang lain. Kemudian apa yang dilakukan katakanlah di rumah tangganya, kok tahu gitu nah sahabat yang lain gitu nah. Apakah dia dengan ini membukakan dirinya atau mungkin dia sudah biasa aja seperti itu, kan ada yang perlu dirahasiakan, ada yang tidak gitu nah. Nah tadi udah dikatakan kok tahu dia gitu. Nah, apakah memang itu sudah melalui apa gitu kok tahu dia apa dilakukan di rumahnya sahabat lain tahu gitu nah. Nah, maksudnya dari mana itu Pak Ustaz? Nah, terima kasih. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa karena ini menyangkut dengan ibadah, yakni puasa, dan mereka merasa kesulitan, oleh karenanya mereka mengadu kepada Nabi. Seperti Umar tadi itu, kan dia kan nggak kuat, dia kan udah kita bilang tadi. Jadi dia malam itu dia lupa bahwa ini nggak boleh lagi kalau sudah isya gitu. Dia kelewat, mungkin ya namanya laki-laki kan syahwat. Apalagi sahabat tuh memang mereka fisiknya, staminanya kuat. Lalu mereka campur, baru dia teringat, oh, aku boleh. Lalu dia mengadu kepada Nabi Ayanda. Baru aku gimana ya Rasulullah? Kan kita nggak boleh lagi. Rasulullah memaafkan dia karena memang dia. Ternyata sahabat yang lain juga seperti itu. Nah puncaknya tadi itu tadi sahabat Qais tadi itu, yakni dia dalam keadaan belum buka, yakni makan, tertidur. Ketika istrinya pulang, dia sudah tertidur. Akhirnya dia puasa besoknya itu belum makan sama sekali. Akhirnya dia siang itu menghadap pada Rasulullah. Yakni dia nggak kuat karena dia ceritakan bahwa dia belum buka kemarin tuh karena selamatullah belum sempat itu. Maka akhirnya karena peristiwa itulah akhirnya turun, yakni tambahan dari surah Al-Baqarah ayat 187, yakni disebutkan yakni minal fajr, makan dan minumlah kamu sampai fajar, yang awalnya itu hanya sampai isya. Maka sahabat bergembira itu begitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan, yakni yang keempat. Poin yang keempat, makna puasa dan makna Ramadan. Puasa kalau bahasa Arabnya itu saum. Jadi dari kata sama yasum. Kalau secara letterleknya itu yakni menahan diri kita dari sesuatu. Ya, jadi kalau kita menahan diri itu namanya puasa. Yakni menahan makan, menahan minum,
nahan berjalan, bahkan nahan ngomong, itu namanya puasa secara bahasa. Kalau istilah orang sekarang itu secara etimologi. Jadi orang yang menahan dari sesuatu maka dia disebut dengan puasa. Nah, itu bisa dilihat di surah Maryam ayat 26 ya. Yani ketika Maryam tidak akan berbicara pada manusia pada hari itu. Jadi secara bahasa yakni dia bermakna menahan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian makna puasa secara syariah, terminologi ya. Ada banyak pendapat ya. Kalangan mazhab Hanafi mendapat bahwa puasa menahan diri dari hal-hal tertentu, yakni makan, minum, campur dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Hanafi. Maliki berpendapat bahwa puasa itu, saum itu menahan diri dari dua nafsu syahwat, yakni perut dan di bawah perut. Atau apa yang menggantikan posisi keduanya dalam rangka menahan hawa nafsu untuk mentaati Rabb kita sepanjang siang dengan niat sebelum fajar atau bersamaan dengan fajar kalau memungkinkan, kecuali haid, nifas dan sudah hari Id atau Idul Fitri, lebaran ya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan saum itu, puasa itu dengan penahanan khusus dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari orang yang tertentu pula. Sedangkan mazhab Hambali dia memaknai saum itu menahan diri dari berbagai hal tertentu pada waktu tertentu pula. Syekh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani mengatakan, nah yang terpilih dalam definisi saum puasa ini adalah puasa itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan niat dan menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari dari orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, inilah definisi secara terminologi yang lebih lengkap. Saya ulangi, puasa itu satu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan niat. Nah, perhatikan ini, dengan niat dan menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dari orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bisa jelas ya antara perbedaan puasa secara bahasa, puasa secara istilah. Itu. Jadi yang dimaksud dengan secara syariat itu yakni lebih lengkap. Nah, sama seperti sholat. Sholat itu secara bahasa apa? Ingat, eling, ya, secara bahasa. Tapi apakah orang yang sudah ingat, eling, dia sudah dikatakan sholat? Sudah belum? Belum. Kenapa? Karena secara terminologi sholat itu beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paham sampai sini ya? Nah, jadi makanya kita itu nggak boleh menafsirkan, nih bahasanya agak tinggi nih, menafsirkan sesuatu. Ingat ini dalam Islam ya. Kalau syariat kita sudah menjelaskannya maknanya secara syariat. Saya ulangi. Kalau syariat sudah menjelaskannya, nggak boleh kita kembalikan hanya secara bahasa saja. Contoh, makna Islam. Islam secara bahasa betul, yakni maknanya selamat. Islam, taslim, taslam, salamah, aslamu, dan seterusnya. Selamat, sejahtera, rukun, damai, dan seterusnya. Tapi dengan mengatakan bahwa semua orang Islam nggak bisa. Apalagi orang-orang liberal. Nanti ayah anda lihat tuh, orang-orang Islam itu mengatakan sebenarnya orang di luar Islam itu juga Islam. Ini keliru. Kenapa? Dia mengembalikan makna Islam itu hanya secara bahasa. Padahal Nabi dan Rasulnya itu sudah menafsirkan makna Islam itu secara terminologi, secara istilah. Apa itu?
Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Tadi itu, engkau bersahadat menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke tanah haram. Itu sudah diterjemahkan Nabi. Jadi nggak boleh kita kembalikan istilahnya hanya secara bahasa. Jadi secara ininya lengkapnya ada 3 itu istilah dalam Islam. Pertama, kita ambil hanya secara secara bahasa saja. Syam, Qamar, matahari, bulan, itu kita ambil secara bahasa. Ada lagi secara syariat. Nggak boleh kita ambil secara bahasa tadi. Kita ambil hanya secara syariat. Seperti tadi, apa makna saum, makna puasa, makna zakat, dan seterusnya. Paham ya? Agar kita tidak tersesat. Yang ketiga, ada yang dia tidak dijelaskan secara makna syariat, yakni dikembalikan kepada uruf saja. Paham? Contoh misalnya safar. Apa makna safar dalam syariat? Apa? Berjalan, tapi safar itu dikembalikan kepada kebiasaan kita masing-masing. Kalau sudah menurut kebiasaan kita, tempat kita masing-masing itu dikatakan safar, maka itu sudah terkena hukum safar. Apa itu? Misalnya menjamak qashar sholat, atau boleh tidak berpuasa berbuka. Maka kita mengatakan kalau kami yang dari Suprapto pai ke misalnya ke Surabaya ini, atau ke Pelabuhan Udara Pekan Sabtu, itu menurut kita tidak dikatakan safar. Paham sampai sini? Tapi kita dari Siko kemana? Ke Curug atau ke Muko-Muko, ya, itu namanya sudah safar. Bahkan para ulama ahli fikih, usul fikih lebih lagi melengkapkan, safar itu ada indikasinya. Apa itu? Misalnya kita menyiapkan bekal, ya kan? Bawa pakaian, ya enggak? Beda kayak gitu, misalnya pergi ke dari Semangkat Pantai ke Pekan Sabtu, tidak ada bawa pakaian. Dari itulah akhirnya bertambahlah. Ini agak melebar kita nih ya. Tapi supaya paham, jadi puasa tadi secara bahasa nggak boleh kita kembalikan. Jadi puasa kita kembalikan ke secara syariat tadi. Jadi jelas ya bahwa yang namanya puasa secara. Kemudian makna Ramadan. Ramadan ya, itu sebenarnya setiap bulan di dalam penanggalan Islam itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, itu semuanya pemberian nama dari orang-orang jahiliyah dulu. Kenapa diberi nama bulan-bulan itu? Sesuai dengan apa yang terjadi di bulan itu. Ramadan ini yakni artinya itu panas yang sangat, panas terik. Makanya dikasih nama Ramadan. Ya. Tapi sebagian ulama kita seperti tabiin, dia nggak suka menyebut Ramadan saja, dia sebutnya bulan Ramadan. Jadi itu makna Ramadan ya. Ramadan itu ya ini maknanya panas terik. Tapi sebagian ahli sekarang, terutama mereka yang tazkiyatun nufus, para ulama tazkiyatun nufus, mereka memaknai Ramadan itu ya ini bulan pembakaran, panas juga. Apa itu? Ya ini pembakaran hawa nafsu yang enggak benar. Itu makna Ramadan. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan Anda. Tadi sudah disebutkan bahwasanya puasa itu ada di situ niat. Seandainya kita mungkin karena tergesa-gesa jadi lupa baca niat, niat puasa itu. Terus bagaimana dengan ini kalau misalnya lupa, apa memang dibolehkan atau memang tidak boleh? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Yakni kenapa? Karena bukan puasa saja, yakni seluruh amal itu harus dengan niat.
Bahkan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat kita apa? Ada nggak niat kita? Jadi seseorang yang menyengaja sesuatu, dia sudah berniat itu. Dan seseorang yang dipaksa atau terpaksa atau ngigau atau melamun melakukan sesuatu, maka dia tidak berniat. Nah, itu kembali. Yang kedua, niat itu kita sepakat tempatnya di mana? Di mana? Di hati. Jadi niat itu dalam bahasa Arab al-qasdu. Apa arti niat itu? Kehendak. Al-qasdu, kehendak. Dan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa? Mulut, dengan ucapan. Ya, dia letaknya di hati. Ayahanda, ada nggak ayahanda ngecek di rumah tadi? Saya mau sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Tidak kan? Ayahanda mandi, wudhu, pakai kain sarung, pakai baju, pakai peci. Walaupun ayahanda tidak melapaskan niat mau ke masjid, tapi ayahanda sudah dikatakan dia sudah punya niat. Kenapa? Karena ayahanda melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Kecuali kalau ayahanda ditodong pistol, oh masjid, berarti ayahanda nggak punya niat. Tapi ini ayahanda mandi, berwudu, itu sudah ke masjid. Orang yang berakal pasti mengakuinya. Nggak mungkin ayahanda mau pergi belanja ke pasar. Lain kalau misalnya ayahanda pakai celana training, pakai asoy, pergi sama orang istri, nah itu mau ke pasar. Jadi indikasinya paham tuh ya. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi yang namanya setiap ibadah itu harus dengan niat. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Maka termasuk yang namanya puasa. Maka seorang yang dikatakan dia berniatlah dia puasa. Maka kata para ulama, puasa itu dia boleh berniat yakni secara umum. Saya akan berniat puasa nanti. Ini sekarang. Ini sebentar lagi mau Ramadan, saya akan berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Dia sudah berniat itu. Ini sekarang nih bapak, ayah anda, saudara-saudaraku. Niat sekarang nih niat saya akan puasa. Itu sudah niat puasa walaupun tidak dilapaskan. Paham maksud saya? Ini saya akan puasa sebulan penuh nanti bulan Ramadan. Jadi terjawab ayah anda ya. Jadi dia akan mengulang yakni puasanya itu andai kata di tengah perjalanan dia nggak berniat lagi puasa. Paham? Aku nggak mau lagi puasa lagi. Nah berarti dia nggak niat lagi. Berarti dia kalau mau puasa harus ngulang baru. Paham? Nah kemudian nanti timbul lagi, apakah puasa itu harus setiap malam gitu niatnya? Enggak. Kalau dia mau setiap malam boleh juga. Paham maksudnya? Karena secara umum dia bisa berniat aku. Karena hadisnya itu puasa sebulan Ramadan. Tadi ingat tak? Ya kan? Puasa berarti puasanya berapa lama? Sebulan. Sebulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Itu secara umum dia sudah berniat. Kalau istilah kita pasang nih niat. Nah, adapun dia mau masang niat setiap malam, itu boleh saja. Boleh saja. Tanpa dilapaskan. Nah, kemudian bagaimana niat yang dilapaskan? Sependek pengetahuan saya, saya belum jumpa hadisnya. Jadi persoalan melapaskan niat itu, bukan hanya puasa, semua ibadah. Bukan hanya puasa nih, ingat. Semua ibadah, sholat semuanya. Itu sebenarnya nggak ada hadisnya Nabi kalau mau sholat baca usoli, fardol, maghribi, salasar. Coba, mungkin saya ilmunya masih silakan ayah anda tanya kepada ustaz atau searching lah zaman sekarang. Ada nggak hadisnya? Hadis riwayat Bukhari, Nabi sebelum sholat itu dia baca usoli, fardol, maghribi, salasar, rokaatin, makmuman, imamat, lillahi ta'ala. Hadis riwayat siapa? Tanya, enggak, ini kita ngaji nih, saya ini benar-benar ngaji. Mungkin ilmu saya yang ini. Nanti ayah anda bisa tanya ke ustaz lain atau searching, ada tak hadisnya? Nabi itu sebelum sholat dia baca usoli, fardol ini, fardol itu, salah imaman, makmuman, ada tak hadis? Nanti kita periksa. Hadis riwayat Bukhari, ini semua bisa diperiksa.
Ado di Quran Ustaz, surat apa? Ayat berapa? Ini agama kita tuh seperti itu. Ado dalilnya gitu. Nah, itu sependek pengetahuan saya yang. Nah, jadi tidak ada. Gimana? Maksudnya kenapa sekarang itu orang banyak melapaskan seperti itu? Ya, itu barangkali terjadinya itu barangkali orang hanya mendidik orang supaya dia beribadah itu tahu. Sebenarnya nggak disebut juga ada. Bahkan yang saya ketahui itu ada hadis tegas, iza kunta ila sholah, kata Nabi, fa asbiril wudu summa staqbilal qiblah faqbil. Kalau kamu mau sholat, kata Nabi, sempurnakanlah wudu, ngadok kiblat, takbirlah. Bahkan ada orang yang saya lihat, saya pernah menunggu orang sholat. Sholat Jumat nih, saya masih muda dulu, umur belasan. Di samping saya, sampai imam mau ruku baru dia Allah. Selesai sholat saya tanya, kenapa adik kok seperti itu? Ini banget. Karena ucapan dengan gerakan, dengan di dalam hati itu harus sama, harus serentak. Saya bilang, itu ada hadis juga. Ya diam kan. Terus saya bilang, oke lah kalau kau tidak tahu itu. Pernah tidak kau sukses? Pernah tidak kau berhasil? Tidak pernah. La ilaha illallah. Berarti kau sholat seperti itu? Iya, kata. La ilaha. Padahal kata Nabi, kalau imam takbir, takbirlah. Imam ruku, rukulah. Itu namanya. Bayangkan dulu sholat itu. Sampai ada, saya juga pernah juga ketemu dengan orang yang seperti ini juga. Ternyata dia nggak sholat, nggak wudhu, gara-gara tidak hafal niat sholat, niat wudhu. Bayangkan, gara-gara itu. Padahal tadi kita sudah jelaskan, yang namanya niat itu letaknya di mana? Di hati. Dan tidak ada, saya nih terbuka saja nih, karena saya sudah ngajar di sini kan. Jadi berbeda boleh juga, silakan. Tapi saya silakan nanti ayahanda mungkin yang bisa tahu, tanya kepada ustadz lain atau buka kitabnya, bukunya di rumah yang punya. Ada nggak yang lafaz nawaitu sauma qodin atau usolli fadol itu atau apalah? Ada nggak hadisnya? Kan biasanya kalau hadis itu kan ada di bawah itu hadis riwayat siapa. Coba periksa lagi buku-bukunya. Lalu kemudian kalau memang ada niat, kenapa Anda azan nggak baca niat? Harusnya Anda azan juga baca niat. Karena azan itu juga bagian ibadah. Kenapa Anda nggak baca niat? Coba baca azan, niat azan apa? Enggak kan? Apa ayah Anda tadi? Ayah Anda yang azan tadi nggak punya niat? Pasti dia berniat. Dia sudah ngambil apa? Ngambil mic. Walaupun dia nggak mau nawaitu azan, enggak. Lalu pertanyaannya yang menarik adalah sejak kapan adonyo itu? Jadi ayah Anda tadi bilang kan, kok bisa beredar itu? Saya juga nggak tahu sejak kapan itu. Nanti silakan saja nanti. Saya juga perlu masukan kalau memang ada nanti ustadz atau buku atau kitab yang menegaskan ada hadisnya ustadz, Nabi itu pernah baca niat itu dilapaskan. Bahkan sampai ada, ini anekdot saja ya, ada seorang ulama besar itu, ada seorang muslim sholat di Masjidil Haram, dia sholat baca niat kenceng-kenceng. Lalu sudah selesai sholat, tadi kau baca apa niat tadi katanya? Niat untuk sholat kata, kurang sempurna niat kata. Harusnya kau sebutkan siapa nama imamnya. Harusnya kau sebutkan siapa yang di sebelah kananmu sebelah. Sampai seperti itu, yakni maksud ulama itu tadi agar dia bisa bahwa kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Sepakat kita? Sepakat enggak? Kenapa kita salat subuh 2 rakaat? Kenapa? Karena Nabi salat 2 rakaat. Kenapa kita sujud ruku kita seperti ini? Karena Nabi seperti itu. Kenapa kita sujud nempelkan ini? Karena ada hadisnya. Nah sekarang saya tanya, ada nggak Nabi melapaskan niat sholat, niat puasa, niat dan lain sebagainya? Kalau ada,
silakan. Kalau nggak ada, coba di koreksi lagi ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pemahaman kepada kita. Wallahu taala a'lam. Ada yang ingin nambahkan? Kalau nggak ada, kita. Saya ingin tanya dikit masalah niat tadi. Apa ya, Anda? Silakan ya, nggak apa-apa. Perlu kita ketahui bahwasanya saya mungkin kita semua yang ada di sini, mulai dari SD, bahkan dari anak-anak ngaji itu sudah diajarkan namanya sholat, maghrib apa. Betul lah ya, betul. Nah pertanyaannya, kalau Nabi katakanlah tidak menyebutkan usolli pada maghrib ini, terus apa yang diucapkan Nabi waktu mau sholat? Ya sudah mau sholat maghrib aja, itu Pak yang saya ini Pak yang saya tanyakan itu. Jadi katanya hadisnya nggak ada, misalnya dalam Al-Quran tidak ada. Nah selama ini kan kita sudah dipelajari betul niat sholat maghrib, isya sampai subuh ya. Semua sholat yang namanya kan sudah ada niat ya? Betul. Nah pertanyaan sekarang itu kalau saya sendiri ini Pak, kalau kita mau mengandalkan hadis, Ya. ya mungkin nggak ada apa hadis yang belum pernah saya terbaca ada. Iya, betul. Nah pertanyaan sekarang, kalau kita nggak baca apa, kalau kita nggak baca niat tadi, sholat tadi, sholat tadi, terus kita ini mau sholat apa gitu Pak? Gitu makanya saya ini apa kelakuan Pak kalau niatnya tadi tidak dibacakan gitu. Iya, sama ayahanda. Amri pun ayahanda dari kecil sampai saya belajar, sampai saya sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya pesantren, saya pun mengamalkan itu. Tapi setelah saya dapat ilmunya, oh ternyata ini gak ada. Dulu saya sujud itu begini, sama seperti tadi itu ayahanda. Jadi kata Nabi ini sepakat ya, solu kamar ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, sepakat ya. Nabi itu nggak ada dia. Nabi itu apabila dia mau sholat, dia membukanya hanya dengan takbir. Nggak ada Nabi itu baca qul a'udzu birabbin nas. Makanya Amri tadi ayahanda, walaupun ini dilakukan oleh orang banyak ayahanda, coba ayahanda cari lagi. Kan hadisnya tuh ada semua. Saya bilang sholat subuh 2 rakaat ado hadisnya. Cara ruku ado, cara sujud ado, cara isyarat ado, bacaan tahiyat ado. Nah, kenapa kok nggak ada yang bacaan niat itu nggak ada? Ada nggak? Makanya saya bilang, coba ayahanda buka lagi, masing-masing ada kan buku sholat di rumah. Kalaupun ada bukunya usolli baca itu, ada nggak hadisnya di situ disebutkan hadis riwayat siapa, nomor berapa? Atau buka zaman sekarang Google ada kan? Tanya Google atau apa? Atau tanya ke yang lain gitu. Nanti gampang itu kan? Kalau ada hadisnya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita ayahanda ya. Jadi adapun saya bukan maksud menyalahkan apa yang sudah ada, tidak. Karena masing-masing kita akan bertanggung jawab apa yang kita amalkan. Ayahanda sebagai imam, tadi benar. Ya kan kami sudah melakukan ini semua selama ini Ustaz. Bagaimana ini? Gak apa-apa ayahanda mengamalkan apa yang ayahanda yakini. Tapi saya di sini sebagai pengajar, tentu saya akan menyampaikan apa yang saya yakini. Karena nanti saya akan bertanggung jawab di akhirat. Kalaupun nanti ada yang berbeda, contoh nanti ada ustadz mengatakan ado si Amri itu ngomong, ya kita konfirmasi aja. Ado Amri hadisnya, kan gampang. Atau kau yang salah, gitu, paham ya? Atau kata ayahanda tadi, nanti saya akan buka Abdul Somad misalnya, nggak apa-apa. Ada yang kita tanya tadi, ya ini hanya hadisnya ada nggak hadisnya? Hadis riwayat siapa? Nabi itu kalau dia mau melakukan ibadah, dia mengucapkan melapaskan niat. Misalnya niat sholat, puasa dan sebagainya. Mohon maaf, saya sudah berkepanjangan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.